Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Yap, di depan kalian sudah ada si Infinix Giro 5G. Nah, banyak banget yang bilang HP ini tuh cuma menang SoC aja. Karena memang SoC dari HP ini menggunakan SoC yang sangat gahar, yaitu MediaTek Dimensity 900 5G. Harganya pun juga HP ini tergolong murah, cuman sekitaran 3 jutaan aja. Cuman banyak banget yang bilang itu cuma menang SoC aja bang, spek lainnya itu biasa aja. Apakah iya benar? Nah, di video kali ini kita akan nge-review HP yang satu ini. Sekaligus saya pengen ngasih experience saya selama kurang lebih 2 mingguan pakai si Infinix Giro 5G. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Yap, dari segi harga, si Infinix Giro 5G ini bisa dibilang harganya cukup lumayan miring nih buat HP sekelas mid-range yang menggunakan SoC 5G cukup tangguh. Di sini Infinix Giro 5G dibanderol dengan harga 3,4 jutaan untuk varian yang 8/128 karena memang HP ini cuma punya satu varian aja, yaitu varian 8/128. Dengan harga segitu, apa aja sih sebenarnya yang didapat oleh HP ini? Kita lihat dari segi desain terlebih dahulu. Oke, untuk masalah desain, si Infinix Giro 5G ini hadir dengan desain yang benar-benar all new. Di sini untuk materialnya walaupun masih menggunakan material plastik, tapi untuk bagian belakang ini seperti kaca untuk bagian belakangnya. Ya, yang menurut saya ini cukup lumayan keren lah, bisa menipu mata gitu loh. Awalnya saya sempat bilang bagian belakang ini terasa kokoh, tapi nyata pas waktu saya pegang pencet-pencet gini, ya terasa kopong gitu sih, kayak mendalam ke dalam ya. Ya, bahan material polikarbonat alias plastik memang seperti ini sih, yang nggak bisa dibohongin. Tapi saya cukup suka dengan desainnya si Infinix Giro 5G ini karena membawa desain yang bener-bener fresh banget, all new banget. Terutama dari bagian frame kameranya ini, yang bener-bener frame kameranya ini disebut dengan curve design oleh Infinix, dan saya bener-bener interest banget dengan frame bagian kameranya dari Infinix Giro 5G yang mengingatkan saya dengan brand sebelah. Untuk kelengkapan port-portnya, di bagian bawah di sini ada lubang USB Type-C, ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang mikrofon, dan juga ada lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol power, volume up and down. Di bagian atas polosan cuman ada lubang antena aja, dan di bagian kiri ada slot SIM card. Oh ya, kalau dari segi bobot memang si Infinix Giro 5G ini agak sedikit lumayan berat kalau menurut saya. Bobotnya ini hampir menyentuh di angka 200 gram. Lalu dari segi layar memang gak ada yang spesial nih dari si Infinix Giro 5G. Di sini untuk panelnya pakai panel IPS beresolusi Full HD+, terus juga untuk refresh rate-nya udah 120 Hz, dan untuk diagonalnya ini 6,78 inch. Yap, memang kalau dilihat dari spesifikasi layarnya memang nggak ada yang spesial ya, dan experience saya menggunakan si Infinix Giro 5G selama kurang lebih 2 mingguan, memang untuk masalah experience-nya ini nggak terlalu ada yang spesial-spesial banget. Malah lebih bagus si Infinix Note 11 NFC kalau saya bandingkan yang udah pakai panel AMOLED. Jadi kalau dari segi layar memang HP ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Ya sama lah seperti HP Infinix sekitaran 2 jutaan pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan HP 3 jutaan yang ada di pasaran, memang si Infinix Giro 5G ini ketinggalan jauh ya, terutama dari segi panel. Terus juga untuk Corning Gorilla Glass-nya di sini belum pakai Corning Gorilla Glass Series, masih pakai kaca biasa. Terus juga untuk masalah fitur-fiturnya seperti SDR10 dan juga yang lain sebagainya, di sini memang belum hadir di Infinix Giro 5G. Jadi menurut saya kalau dari segi layar memang HP ini nggak juara ya guys ya. Terus juga yang saya pertanyakan dengan Infinix, kenapa layar dari HP ini cuma bisa di-touch sampai 5 jari aja. Hey Infinix, ini HP harga 3 jutaan loh, tapi masih 5 jari aja untuk masalah layarnya. Walaupun memang ini nggak terlalu berguna banget sih ya, tapi bagi kalian yang suka main game dengan jari sampai ya 6-7 jari ya, buat kalian berpengaruh banget kayaknya nih. Walaupun memang dari segi layar HP ini cukup lumayan banyak kekurangannya buat HP sekelas 3 jutaan, tapi kalau dari segi SoC, HP ini nggak usah dipertanyakan lagi lah buat HP sekelas 3 jutaan. Buat SoC-nya sendiri dia pakai Dimensity 900 5G, yang dimana ini adalah SoC Dimensity yang cukup kencang kalau menurut saya. Karena memang untuk skor Antutunya sendiri kita mendapatkan skor di kisaran 474 ribuan, hampir 500 ribuan loh guys. Buat pengalaman saat ngegame pun juga kayaknya nggak usah diragukan lagi lah dengan skor Antutu yang setinggi ini. Buat main game Mobile Legends, libas settingan rata kanan, nggak ada ampun deh. Terus juga buat main game PUBG Mobile, dapat di settingan smooth ekstrim, FPS-nya stabil di angka 60 FPS. Terus juga buat main game Genshin Impact dengan settingan normal 60 FPS, rata-ratanya di angka 45 sampai 55
fps. Yap, buat main game udah nggak usah diragukan lagi lah Dimensity 900 5G ini. Dan saya sangat rekomendasikan kalau misalnya kalian nyari HP di kisaran 3 jutaan, ya mungkin jawaban yang paling tepat adalah si Infinix Zero 5G. Selain si HP brand sebelah itu ya guys ya, yang pakai Naga 860. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan dengan Naga 860, kayaknya agak sedikit ngap-ngapan si Dimensity 900 5G ini. Tapi kalau dari sudut pandang saya, sepertinya memang agak sedikit lumayan setara lah dengan Snapdragon 860. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal performa, nggak luput dari masalah suhu ya. Karena memang suhu dari HP ini yang saya rasakan setelah saya buat main game itu agak sedikit lumayan panas. Terutama buat main game Genshin Impact kemarin ya. Pas waktu saya tes HP ini cukup lumayan kerasa nih panasnya. Pas waktu main game Genshin Impact selama 20 menitan dengan settingan normal 60 fps, temperatur dari HP ini tuh di kisaran 45 sampai 46 derajat Celcius. Itu cukup lumayan panas kalau menurut saya. Dan suhu tertingginya itu ada di bagian dekat kameranya ini, di titik mesin ya guys ya. Dan kalau saya lihat memang untuk penyebaran panasnya itu nggak merata ke seluruh body, cuman di satu titik aja. Tapi kalau buat main game-game lain seperti game FF Max atau enggak game Mobile Legends, bahkan PUBG Mobile, di sini buat temperaturnya itu nggak sepanas buat main game Genshin Impact selama 20 menit. Yap, ya menurut saya buat main game sekedar kayak gitu sih udah bisa ngelibas dengan cukup baik lah HP ini. Infinix Zero 5G hadir dengan kapasitas baterai yang cukup standar banget nih, dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan untuk kecepatan chargingnya hingga 33 watt. Yap, kalau buat SOT-nya sendiri alias screen on time, di sini saya bisa bertahan hingga 5-8 jam mungkin ya kalau buat penggunaan normal-normal aja. Jadi kalau dari segi baterai memang HP ini nggak ada yang spesial. Ya kapasitasnya udah standar banget buat HP sekitaran 3 jutaan. Buat pengisian cepatnya pun juga udah 33 watt. Jadi ya cukup lumayan oke lah si Infinix Zero 5G ini. Lalu dari segi kamera, yap, dari segi kamera yang saya cukup interest dan saya salutin dari Infinix Zero 5G ini. Untuk kameranya sendiri memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 13 megapiksel untuk lensa tele, 2 megapiksel untuk optical zoom, serta 16 megapiksel untuk kamera selfie. Saya awalnya meragukan hasil jepretan dari Infinix Zero 5G ini, jujur li ya guys ya, karena memang ya Infinix cukup meragukan lah buat hasil kameranya. Tapi pas waktu saya coba jepret pakai HP ini, si Infinix Zero 5G menghasilkan foto yang cukup lumayan oke kalau menurut saya. Detailnya di sini cakep, terus juga warnanya pun juga nggak pucat, kelihatan oke banget kalau menurut saya. Buat kondisi malam pun juga saya cukup terkejut dengan HP ini karena bisa menghasilkan foto di malam hari dengan sangat cakep. Walaupun memang nggak cakep-cakep banget lah, ya normal lah ya. Tapi ini udah cukup lebih dari mantap kalau menurut saya. Kekurangannya paling terbesar dari HP ini cuman satu aja sih. Ya, kenapa NFC nggak hadir di HP ini? Ini cukup disayangkan banget kalau menurut saya. Bahkan kalau misalnya kita lihat Infinix sekelas 1 jutaan deh, ya itu udah bisa dapat NFC. Tapi HP ini kenapa nggak dapat NFC? Itu pertanyaan saya. Infinix malah dihilangin NFC-nya. Aduh. Padahal NFC zaman sekarang tuh penting banget ya, apalagi di tahun 2022 ini. Yang kita lihat trennya itu pakai e-money. Jadi NFC itu penting banget kalau menurut saya. Tapi HP ini malah ngilangin fitur NFC. Aduh. Kesimpulannya, apakah HP ini cuma menang di SoC aja? Kalau menurut saya sih enggak sih ya. Soalnya banyak faktor lain seperti kamera, terus juga performa, dan juga baterai. Walaupun layar memang HP ini tuh biasa aja, nggak ada yang spesial guys ya. Cuman ya layar 120Hz Full HD Plus pakai panel IPS itu udah pas banget lah menurut saya. Yang penting kan buat kalian kalau yang suka ngegame ya performa kencang bakalan enak kalau buat game. Dan memang HP ini diprioritaskan buat kalian yang suka ngegame. Soalnya performa dari HP ini kencang banget, dan sayang banget kalau misalkan kalian beli HP ini nggak buat main game. Ya memang HP ini sangat recommended buat main game. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sntekno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Tahan juga puasa kalian karena buka puasa masih lama, sekitaran 5 jam lagi. Jangan lupa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.